Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Salfani Syam. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayani. Perkenalkan, nama saya Wilda Handairani. Perkenalkan, nama saya Azwa Alif Alisa. Perkenalkan, nama saya Sulistia Rahma. Perkenalkan, nama saya Nur Faisal Marfuka. Di sini kami akan mempraktikkan tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380-750 nanometer. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Dan yang keenam, cahaya dapat diserap. Cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya terjadi apabila pancaran cahaya mengenai bidang pantul, kemudian bidang pantul tersebut meneruskan pancaran cahaya tersebut. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan cahaya teratur dan pemantulan cahaya baur. Pemantulan cahaya teratur adalah pemantulan cahaya sejajar yang terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilat, contohnya pada cermin. Sedangkan pemantulan cahaya baur adalah pemantulan cahaya tidak rata yang terjadi saat cahaya mengenai benda dengan permukaan kasar, bergelombang dan tidak mengkilat, contohnya cahaya yang mengenai air, batu, dan aspal. Adapun contoh pemantulan cahaya adalah sebagai berikut. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama yaitu cermin, yang kedua lampu senter, dan yang ketiga yaitu potongan kardus. Cara kerjanya yang pertama, siapkan alat dan bahan sebelum melakukan percobaan. Yang kedua, letakkan cermin di atas meja. Yang ketiga, susun senter dan kardus seperti pada video. Dan yang keempat, nyalakan lampu senter. Dan terjadilah pemantulan cahaya dari cermin ke potongan kardus. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan merupakan perubahan arah cahaya datang yang merambat dari sebuah medium ke medium yang lain. Pensil yang dicelupkan sebagian dalam air akan terlihat patah dikarenakan jalannya cahaya dari bagian pensil yang berada di atas permukaan air dan dari bagian yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang tidak sama. Contoh pembiasan cahaya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pensil dan gelas plastik transparan.
Pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Amati dan bandingkan pensil pada gelas yang isi air dan pada gelas yang tak terisi air. Cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal jika cahaya merambat dari medium optik kurang rapat ke medium optik lebih rapat. Contohnya, cahaya merambat dari udara ke dalam air. Cahaya dibiaskan menjauhi garis normal jika cahaya merambat dari medium optik lebih rapat ke medium optik kurang rapat. Contohnya, cahaya merambat dari dalam air ke udara atau dari kaca ke udara. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Hal ini karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Jika cahaya mengenai objek gelap, cahaya tidak akan menembus, tapi membuat bayangan. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu lampu senter, yang kedua yaitu gelas plastik, yang ketiga yaitu mika, dan yang keempat yaitu plastik. Percobaan pertama yaitu ambil senter dan mika, lalu posisikan senter di depan mika, dan dapat kita perhatikan bahwa cahayanya dapat menembus mika tersebut. Kemudian percobaan yang kedua yaitu plastik. Letakkan senter di depan plastik, dan dapat kita lihat juga bahwa cahayanya juga menembus. Dan kemudian percobaan yang ketiga yaitu gelas plastik. Posisikan senter di depan gelas plastik dan perhatikan bahwa cahaya menembus gelas plastik tersebut.